Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah yang dimana Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan kita di pagi hari ini. Wahid Senin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathum qarib. Wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik. Fa innahu la haula wa la quwwata illa bik. Wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baik Bapak, alhamdulillah sudah kita awali dengan ya. Baik, kita melanjutkan kembali Bapak ya. Jadi kita pertemuan sebelumnya ya sudah menyelesaikan sifat asliyah ya. Sifat asliyah
atau sifat yang selalu melekat pada setiap huruf, yaitu sifat yang berlawanan, ya. Berlawanan artinya apa? Ya kalau dia nggak atau kalau nggak dia laki-laki ya perempuan gitu, ya. Punya lawannya gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan sifat yang berlawanan ya. Kemarin ada berapa total sifat berlawanan? Ada? Ada 11, betul ya. Yang pertama apa? Sifat apa? Hams. Hams dengan Jahar. jahar. Hams dengan jahar kaitannya dengan apa? Aliran udara. Aliran udara gitu ya. Ada aliran udaranya yang mengalir sama tertahan gitu. Maksudnya apa? Kalau mengalir itu berarti dia tidak tertahan di pita suara. Jadi itu mengalir udaranya. Sementara yang dia udaranya tertahan, dia tertahannya di pita suara gitu, ya. Itu hams dan jahar. Yang kedua apa? Syiddah, rohowa pasangannya, lawannya. Syiddah itu lawannya rohowa. Nah, di tengah-tengahnya ada bainiyah atau tawassut ya. Masih ingat apa kaitannya dengan syiddah dan rohowa? Suara ya. Syiddah suaranya tertahan. Rohowa mengalir. Maksudnya gimana? Maksudnya itu kalau kita tekan gitu ya, kayak misalnya hamzah ya, ha, kita tekan terus ada suara yang keluar nggak? Nggak ada. A, nggak ada. Beda kalau rohwa itu mengalir, semakin kita tekan semakin bunyi. Misalkan apa? Sin, ya, as, ya, sa, kita tekan sa, tetap ada suara dia. Tapi kalau hamzah, a, kita tekan nggak keluar, ya. Nah, tengah-tengahnya itu adalah tidak juga tertahan, dia juga mengalir gitu ya. Oke, kemudian yang ke berapa? Ke 5, ke 6 sekarang. Apa? Isti'la dengan istifal. Kaitannya dengan apa isti'la dan istifal? Naik pangkal lidah. Ya, pangkal lidahnya naik atau tidak naik ya. Tuh. Yang dimaksud dengan pangkal lidah naik itu sebagaimana ketika kita melafalkan huruf atau makhraj huruf qaf ya. O. Nah, ko itu pangkal lidah naik tuh, ya. Jadi kalau kita mengucapkan huruf-huruf isti'la itu pangkal lidahnya harus seperti huruf ko. Misalkan huruf apa? O, o, ya. Jadi Bapak kalau membuat huruf so itu pangkal lidahnya harus kayak huruf qaf, ya. O. Kemudian dot juga sama. Bo, pangkal lidahnya harus naik, ya. Kemudian apalagi? O, ya. Zo. Itu pangkal lidahnya harus dinaikin sebagaimana kita melafalkan huruf qaf, ya. Sementara yang lainnya jangan sampai naik pangkal lidahnya. Misalnya apa? Sin tadi. Sa, ya, jangan naik. Kalau naik jadinya so tadi. So, ya. So gitu ya. Sa itu tuh. Kalau kita melafalkan sin pangkal lidahnya naik jadinya gitu. Sa itu sa tuh, sin. Ya, jadi jangan naik jadi sa, ya. Kemudian itu yang ke 5, 7 ya, 5, 6, 7. Kemudian yang ke-8. Idbaq dengan invita. Apa tuh? Waalaikumsalam. Apa idbaq dengan invita? Ya, merekatnya ya, langit-langit dengan atau lidah dengan langit-langit itu merekat ya. Lawannya invita atau ya invita ya. Itu tidak ya, tidak merekat ya. Hurufnya cuma 4. Ozo ya. Kemudian tadi 7, 8, 9, 10, 11. Izlak sama ismat. Izlak itu apa? Mudah pelafalannya. Tapi perlu diingat ya, mudahnya itu kembali lagi ke orang Arab ya, bukan ke orang kita gitu ya. Orang kita ya pasan yang susah itu gampang juga gitu kan. Bagi mereka itu sulitan tuh. Salah satunya apa? Hamzah. Hamzah itu orang-orang Arab tuh susah mengucapkan huruf hamzah. Apalagi kalau ada 2 hamzah berbarengan ya. Iya, bukan. Itu hamzah kan hurufnya. Ketika dia berharokat fathah, itu orang-orang Arab nggak bisa ngomong aa.
Kalau orang Sunda gampang biasa ya AA. Dia nggak bisa. Iya. Kalau orang Arab nggak bisa AA dia. Kadang hamzanya itu jadinya jadi mat gitu. Ya. A atau A gitu. Diringankan hamzah yang kedua. Bagi orang Arab itu mengucapkan hamzah itu sulit. Tapi bagi kita biasa aja, bisa tuh AA gitu kan. Orang Sunda biasa apalagi gitu ya. Jadi balik lagi, susah mudahnya itu kembali lagi ke orang Arab gitu, bukan ke kita ya. Itu yang terakhir ya, 10 dan 11 ya. Oke, sekarang kita masuk ke masih sama sifat asliyah, sifat yang selalu melekat tapi nggak punya lawan gitu ya. Atau istilahnya itu dia bakat gitu. Kalau bahasa kitanya bakat gitu. Jadi nggak punya lawan gitu. Kalau kalau dia misalkan ada orang yang suka misalkan hobi ya, hobinya berenang ya udah gitu. Dia dong yang lain nggak bisa berenang kan gitu. Jadi cuman dia doang yang punya. Kan kalau berlawanan kan ya kalau nggak ini itu gitu kan. Kalau ini enggak. Hanya dia saja yang punya ya. Itu yang dimaksud dengan sifat asli yang tidak berlawanan. Nah, ada berapa? Ada 9 nanti kita bahas ya. Kita nggak semuanya bahas satu-satu aja ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang sofir ya. Apa itu penjelasannya sofir? Kuatnya suara karena keluar dari tempat yang sempit atau mudahnya sering sebutkan desis ya. Desis itu namanya sofir ya. Dan itu harus melekat pada saat kita melafalkan huruf-huruf ya, 3 sekawan nih. 3 sekawan dan dia makhrajnya sama. Gimana makhrajnya? Masih ingat? Ada ingat tanpa melihat, coba ingat enggak? Tanpa melihat ujung lidah berhadapan. Nah, tambahin ujung lidah berhadapan dengan gigi seri. Atas bawah. Hah? Bawah atas. Bawah lebih tepatnya. Ya. Jadi ini ujung lidah, ini gigi seri bawah, dia berhadapan, enggak sampai nempel. Ya. Nah, kan? Benar enggak? Benar ya. Sa, kemudian so sama zai ya atau za. Di situ tempatnya, ujung lidah berhadapan dengan ujung gigi seri bagian bawah. Ya. Nah, ibaratnya ya S lah, S itu sama tuh ya. S dengan sin ya, dengan sod sama tempatnya di situ. Ya, yang dimaksud dengan ujung lidah berhadapan dengan ujung gigi seri bagian bawah itu ya ketika kita ucapkan S, huruf S bahasa Indonesia. S ya, sa ya. Cuma nanti hati-hati terkait dengan sifatnya, kan sudah kita bahas sifat sebelumnya. Jadi sin dengan sod yang berbeda hanya ya di sifatnya tuh. Makhrajnya dia sama ya. Nah, kita fokus ke tadi sofir ya. Jadi sofir itu suara desis ya. Desisnya beda-beda. Kalau sod itu ya so ya. So. Kemudian kalau zai za ya. Za. Kemudian sin sa ya. Sa tuh. Makanya nanti ketika kita misalkan sin di surat An-Nas ya. Itu kan belakangnya sin tuh sukunkan. Jadi desisnya harus ada. Jangan cepat atau dihilangkan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, enggak. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas ya, ilahin nas dan seterusnya ya. Jadi harus ada suara sofirnya ya, huruf qad, zai sama sin ya. Misalkan kalau zai apa? Al-zalzalah. Idza zi ya. Idza zulzi ya. Jadi harus ada idza zulzilatil ardu zilzalaha dan seterusnya ya. Jadi suara desisnya jangan sampai tidak ada. Itu mungkin Bapak untuk sifat sofir ya. Jadi diingat-ingat sofir itu keluarnya suara dari tempat yang sempit ya
atau di Indonesia kan sering disebut namanya desisnya. Tapi desisnya beda-beda. Baik, ada pertanyaan nggak untuk sifat sofir? Dipersilakan sebelum kita latihan ke 3 huruf ini. Sod, zai, dan juga sin. Kenapa? Ya, ta ya. Ta dia bukan desis sebenarnya. Itu hams. Ya. Ya, udara. Hams ya. At. Nah, ta dan kaf itu dia hams kemudian syiddah ya. Sedikit ya gini. Jadi kalau hams kaf sama ta itu di belakang. Nah, syiddahnya duluan. Maksudnya gimana? Kayak misalkan tadi ya. Surat Al-Mulk. Mulk. Nah, muk. Jadi muk ketika kita mengucapkan huruf kaf itu katahan dulu. Baru hamsnya dikeluarin. Surat Al-Mulk. Mulk. Muk. Ya. Kaf itu dia termasuk syiddah. Jadi kita melafalkan syiddahnya dulu baru hamsnya. Mulk. Mulk. Nya itu hams. Ta juga sama. Tabat. Ya. Bat. Tahan baru lepas, baru tadi syiddah dulu kemudian baru hamsnya ya. Itu yang dimaksud dengan apa namanya pada huruf ta ya. Jadi bukannya sofir tapi itu hamsnya. Ak. Nah, sama tuh kaf juga ak ya, ak. Tahan syiddah kemudian baru hamsnya ak. Gitu. Nya itu adalah sifat dari hams. Itu mungkin Bapak lagi? Fa. Nah, fa juga sama ya. Jadi di pembahasan dari apa namanya Ustadz Abu atau Ustadz Laili ya, beliau juga sampaikan memang ada beberapa ulama yang menyebutkan fa dan tadi ta itu punya udara, tapi di situ maksudnya bukan sifat sofir ya, bukan dimaksud dengan sifat sofir di sini gitu ya. Nah, lebih ke arah tadi adalah aliran udaranya, maksudnya hamsnya ya, sifat hamsnya bukan sifat sofirnya. Seperti itu. Baik, ada lagi? Cukup ya? Kita lanjut ke latihannya. Yang pertama kita ikuti sesuai dengan urutannya, sod, zai, sama sin ya. Jadi sod dulu. 12 ya. Lembar yang satunya. Baik, mulai ya, ikuti saya dulu. Ingat ya, sod itu punya sifat isti'la. Tadi di awal sudah saya sampaikan. Jadi yang dimaksud dengan isti'la itu pangkal lidahnya naik. Pangkal lidah naik itu seperti pengucapan lafal huruf qaf ya, o. Nah, kayak gitu tuh pangkal lidahnya huruf sod. Ujung lidahnya mah berhadapan dengan gigi seri. Tapi pangkal lidahnya dinaikin ya. Jadi bukan so tapi so. Dilatih pangkal lidahnya, yang dinamanya isti'la itu dilatih pangkal lidahnya sebagaimana huruf qaf ya. O, so, bo, o, bo, ya, wo gitu ya. Jadi dilatih pangkal lidahnya seperti huruf qaf ya. Jadi jangan hanya so. Kalau so masih belum terangkat, tapi so ya, si, su ya. Jadi latih pangkal lidahnya istilah itu seperti bagaimana huruf qaf. Saya ulang ya. So, si. Nah, kasro tetap naik pangkal lidahnya ya. Si. Lagi si. Su. Lagi naikin lagi pangkal lidahnya. Su. Oke. Aso. Isi. Usu. As. Is. Us. Ya. Kita baca. So, si, su, bas.
Susan Sani Sosna Susang Sonisosna Minal Musni Minal Musni Masisan Sani So Masih Soniso Lagi ya. Sosi Subas Sosi Subas Susan Sani Sosna Susang Sonisosna Minal Musni Minal Musni Masisan Sani So Masih Soniso Baik, gitu ya, satu-satu. Sosi Subas Susang Sonisosna Minal Musni Masih Soniso 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 Sosi Subas Susang Sonisosna Minal Musni Sosis Masih Soniso Sosi Subas Susang Sonisosna Minal Musni 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 Masih Soniso Ya, baik. Oke, huruf Sod ada punya? Tidak? Lanjut ya. Huruf selanjutnya yaitu huruf Zai. Atasnya ya, Zai. Baik, ya. Saya Za, Za Zi, Zi Zu, Zu Azza, Azza Izzi, Izzi Uzzu, Uzzu Az, Az Iz, Iz
Zuz. Ya. Zazizubaz. Zazizubaz. Zuzan zanizazna. Zuzan zanizazna. Minal muzni. Minal muzni. Mazizan zaniza. Mazizan zaniza. Zazizubaz. Zazizubaz. Zuzan zanizazna. Zuzan zanizazna. Minal muzni. Minal muzni. Mazizan zaniza. Mazizan zaniza. Kemudian hati-hati lawan juga nih di zai pun jangan sampai ngantul. Misalnya di zanizazna, jangan sampai zanizazna ya. Jadi disempurnakan. Zanizazna, zazna, jangan zanizazna. Nah ya. Coba zanizazna. Wahid, isnain salas. Zanizazna. Ya, jadi zazna, jangan sampai zazna. Oke, coba sekarang. Zazizubaz. Zuzan zanizazna. Dari apa? Zuzan zanizazna. Zanizazna, zazna. Zuzan zanizaz. Zuzan zanizazna. Zuzan zanizazna. Nah, masih. Ulangin coba. Zazna, zazna. Zazna. Coba. Zuzan janiz. Nah, masih ya. Zuzan zanizazna. Jangan sampai betul. Zanizazna. Coba. Nah, zazna. Zazna. Nah, masih. Zazna. Zazna. Coba. Zuzan zanizazna. Ya. Minal muzni. Muzni. Minal muzni. Mazizan zaniza. Tetap huruf zai, jangan jadi ja ya. Ya. Lanjut. Zazizubaz. Zuzan zanizazna. Minal muzni. Mazizan zaniza. Zazizubaz. Zuzan zanizazna. Minal muzni. Mazizan zaniza. Dunya. Mazizan zanizi. Yani. Mazizan zaniza. Zazizubaz. Zuzan zanizazna. Minal muzni. Mazizan zaniza. Zazizubaz. Zuzan zanizazna. Minal muzni. Mazizan zaniza. Zazizubaz.
zuzan zanizazna minal muzni mazizan zaniza zazizuzan jazizuzan baz zazizubaz zuzan zanizatna zatna zatna zaz zaz zasna minal musni mutni musni. Apa jadi kalau za itu di Indonesia kan huruf Z. Oh Z. Bukan J ya, bukan J tapi Z. Z atau Z. Musni. Pakai Z. Muzni. Minal musni Muzni bukan muzni muzi pakai Z. muzi mus minal iya kan minal musni manis mazizang zaniza Zazizubaz zuzan zanizazna minal muzni mazizan zaniza zazizubaz zuzan zanizazna minal muzni mazizan zaniza zazizubaz zuzan zanizazna zazna minal muzni mazizan zaniza zazizubaz zuzan zanizazna minal muzni mazizan zaniza. Zai, ada yang ditanyakan? Tidak ya. Oke, huruf terakhir itu huruf sin ya. Oke, ada sin. Sa, si, su, asa, isi, usu, ya usu, okay. Ya, baca. Sasisubas, susang sanisasna, yang kisasna. Susang sanisasna, minal musni masisang sanisa ulang. Sasisubas susang sanisasna minal musni
Masisan sanisa. Masisang sanisa. Tuh. Sasi subas susang sanisasna minal musni masisang sanisa. 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 Ya, baik. Baik, sampai di sini Bapak untuk sifat sofir. Silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan sifat surat Al-Fatihah ya, siratal. Itu ada huruf shad ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Siratal jadi tetap tebal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal. Jadi tetap huruf isti'la atau sifat isti'la tetap melekat di huruf shad walaupun dia dalam kondisi kasroh. Karena ini sifat asliyah, karakternya yang melekat itu. Seperti itu, Ustaz. Jadi bukan si ya. Kalau si berarti itu pakainya sin. Walaupun ya dalam riwayat yang lain ada dia pakai sin gitu. Tapi bukan riwayat yang di Indonesia. Kalau di riwayat Indonesia kan riwayatnya Asim. Jadi riwayat keberapa sih? 7 atau 6?
Itu sirotol itu pakai sod. Ya. Dalam riwayat lain ada pakai sin. Jadi sirotol. Sirotol ladzina an'amta 'alaihim dan seterusnya. Ada juga pakai zai, zirotol. Tapi itu bukan riwayat yang kita pahami atau kita pakai di Indonesia. Kenapa? Tadi tergantung periwayatannya siapa gitu. Nah, yang di Indonesia sod riwayat yang lain ada yang pakai zai. Jadi itu dari segi bahasa atau dari maksudnya? Nah, orang kalau saya pernah dapat maklumat, jadi di daerah tertentu itu mereka nggak bisa pakai ngucapin sin atau sod, sod bisanya pakai zai, maka itu diberikan kemudahan sama Rasulullah, jadinya pakainya zai gitu. Ya, jadi zirotol. Mungkin cara bahasanya aja lah. Hurufnya beda juga. Iya. Hurufnya beda. Hurufnya juga beda. Beda. Tapi itu yang benar maksudnya. Kalau kita ya jangan sekali-sekali gitu maksudnya. Kalau belum pernah belajar gitu ya, yang ada nanti sesat ini. Pakai zai. Gitu. Seperti itu sih. Jadi kalau salah yaitu salah satu bacaan dalam surat Al-Fatihah itu gitu. Jadi tergantung riwayatnya gitu. Riwayatnya pakai riwayat yang siapa gitu. Nah, Syekh Farabi lah beliau lebih gitu. Makanya ya tadi gitu ya. Ya sebenarnya kita itu belum apa-apa gitu. Kita aja satu riwayat aja belum selesai gitu. Gitu. Belum selesai. Pernah saya sampaikan kan berapa? Ada berapa mazhab tuh? 49 ya? Saya ingatnya 49 tuh mazhab Quran. Kalau fikih kan cuma 4. Ini 4 tambahin 9, yang belakang ada 9-nya, 49 mazhab. Ya. Jadi baca-bacanya beda gitu. Tapi mereka punya dasar ilmu gitu. Punya sanad. Sanadnya. Itu mungkin ya terkait dengan surat Al-Fatihah. Makanya sekali lagi saya ingatkan bahwa penting sekali kita untuk bisa memahami dua hal yang mendasar dalam Quran gitu. Cara membaca Qurannya, makhorijul huruf sama sifatul huruf ini gitu. Kalau kita ini belum tuntas, ya bacaan Qurannya pasti gitu ya, pasti itu akan ibaratnya belum benar gitu. Terus kita gimana ya? Kita kan sedang berproses gitu. Jadi kalau kita sedang berproses, insya Allah masih dimaklumi gitu. Yang salah itu ya kalau nggak mau berproses. Diingatkan, susah gitu ya. Itu bagian dari adab ya. Itu mungkin Bapak ada lagi? Pak Prai mana Pak Prai? Baik, kalau memang tidak ada, kita cukupkan ya Bapak ya. Semoga yang kita pelajari di pagi hari ini bisa menambah kepahaman kita ya. Gitu ya. Nah, kalau kita sering belajar, insya Allah akan jadi paham. Baik, kita tutup pertemuan kita di pagi hari ini dengan baca doa Wahid Isnain. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidina syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan
hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.